Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di kedai Kebeli yang berada di Kediri, Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita bersama pemilik kedai sekaligus ownernya. Siapa namanya? Panggil aja Ana. Oke, bersama Kak Ana. Kita akan bertanya tentang kondisi ekonomi. Nah, ngomong-ngomong, usaha kakak dimulai sejak kapan? Nah, usaha kita ini dimulai dari awal November, Kak. Oke. Nah, sekarang kondisi ekonominya apakah lagi turun atau naik? Nah, kalau dari sisi ekonomi jualan ini, ini soalnya kan kemarin kita itu barat gitu kan. Nah, jadinya sekarang ini agak sepi lah gitu, nggak seramai yang kemarin. Soalnya kan gara-gara kita libur itu. Oke. Oh, berarti, nah kalau boleh tahu, kapan sih waktunya naik? Nah, kalau waktu naik itu kan kita ini brandingnya itu lewat sosmed, lewat TikTok, IG, seperti itu. Nah, kalau semisal ada video yang kita buat dari seperti konten yang kita buat itu FYP, nah itu bisa naik ya, naik artinya Pendapatannya. ya pendapatannya naik. Nah, semisal terjadi inflasi kan, kenaikan harga barang. Bagaimana pendapat kakak misalnya terjadi kenaikan harga itu? Kalau pendapat saya tuh kalau udah naik itu, kalau cara saya ini ya, kita bisa sekarang tepung atau apa cabai-cabai gitu naik kan. Nah, kita kan biasanya yang satu porsi itu orang dapat misal 5. Nah, kita kurangin jadi 4 kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih semuanya mau sih, anunya kadang 4. Tapi kalau dia turun harganya ada 5 gitu. Nah, kalau ada yang komplain, kok ini ada 4, kok ini ada 4 dapat kita. Nah, ya Kak, soalnya harga barang naik ini. Nah, ya, Kemudian nih, semisal kan kondisi ekonomi sekarang lagi turun nih. Nah, gimana cara kakak biar bisa tetap rame gitu? Kalau cara saya sih cuman dari branding aja sih Kak, dari sosmed, TikTok gitu, dari konten-konten ya. Kalau alhasil semuanya FYP ya pasti rame. Nah, kalau dia nggak FYP ya biasa-biasa aja, sekedar kayak gitu. Berarti tergantung sosial medianya ya? Iya, tapi terkadang enggak sihnya. Kadang-kadang ada hari-hari besar kayak gitu. Nah, pendapatan kakak yang turun naik sekarang ini kerasa nggak hubungannya sama kondisi ekonomi negara? Iya, kerasa karena ekonomi lagi bagus, pendapatan kita naik Kak. Nah, kalau ekonomi lagi susah-susahnya kan orang-orang pada hemat nih. Nah, jadi pendapatan kita itu turun. Oh, oke. Nah, menu apa aja yang dijual di sini kan? Nah, kita ada cireng gitu, cireng kuah, dimsum, sama cimol, sama es-es. Itu aja sih Kak. Nah, kalau untuk esnya tuh menunya apa aja? Kalau es itu ada mojito, taro, double fat, choco. Nah, ngomong-ngomong, kok bisa kepikiran sih mau buat usaha kayak gini? Iya, itu dari awalnya itu kita itu dulu pernah kerja gitu kan. Jadi gara-gara kuliah ini kan kita nggak stabil gitu maksudnya. Itu kan kita diminta juga dari bos kan. Ya. Nah, karena nggak bisa nganggur gitu, nah makanya kita buat usaha sendiri supaya kita bisa atur kapan kita libur, kapan kita bisa masuk. Jadinya kuliah kita bisa dan stabil, komitmennya ngatur juga kan. Oh, berarti kakak sambil kuliah gitu kan? Iya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di apotik yang berada di Kediri, Jalan Kuripan Baru bersama pemiliknya langsung. Nah, boleh tahu siapa namanya, Kak? Saya Linda. Bisa. Itu lagi di apotek Nur Ashifa ya, di Kediri, Karang Kuripan Baru. Nah, namanya Apotik Nur Ashifa. Baik, Kak, ini perkenalkan diri dulu. Saya Ferdi Chandra, mahasiswa dari Universitas Mataram, jurusan Ekonomi Syariah. Ingin mewawancari Kakak terkait dengan kondisi ekonomi, Kak. Nah, jadi sekarang ini kondisi penjualannya lagi naik atau lagi turun, Kak? Sekarang ini alhamdulillah karena kita baru berintis ya, mungkin baru orang lebih banyak yang kita tahu. Sekarang alhamdulillah selalu naik, lagi setelah lebaran, habis puasa kan. Jadi biasanya kalau waktu naiknya tuh kapan, Kak? Biasanya waktu naik tuh obat itu biasa, kalau ini kan kayak penjual obat-obatan ya, biasanya naik di bulan puasa tuh naik penjualannya. Terus saat kondisi kayak lagi musim batuk pilek tuh naik. Terus pas mudik orang biasanya pakai obat tuh naik biasanya gitu. Satu biasanya kurang lebih. Ini, Kak, semisal terjadi inflasi atau kenaikan harga gitu kan, Kak, gimana mudah kan jadi terjadi dari itu kan? Masalah kenaikan harga ya pasti akan selalu naik harga ya. Kalau kenaikan harga, pokoknya kita juga naikkan ini ya, harga obatnya pasti kita naikkan, itu pikirin juga, jangan terlalu tinggi. Dan Nah, terus gimana, Pak, kalau untuk konsumennya kan ya, lebih sedikit atau kadang masih kayak stabil gitu? kalau obat tuh ya bisa dibilang dia tidak akan selalu buruk karena nggak mahal orang pasti akan dibikin orang butuh. Jadi sekitar tingginya harga itu kita juga kasih ini informasi sih, jangan kalau ini ada kenaikan harga dari pabriknya, distributornya gitu kan. Juga kan nggak tiba-tiba juga naik, pasti obat naik, semua barang, semua komoditas juga naik kan, jadi nggak cuma obat doang nih. Mungkin para pelanggan juga mau paham gitu, pasti akan naik gitu. Nah, menurut Kakak ini yang pendapatan apotik yang turun naik ini terasa nggak hubungannya sama ekonomi negara saat ini? Rasa pasti bisa dipengaruhi oleh ini ya, ekonomi negaranya, ekonomi masyarakat sekarang ya. Pasti ngerasa karena kan ada kebutuhan mungkin yang lebih pokok yang di masyarakat kan sudah naik semua, ada pangan semua naik, minyak semua naik, kan semua pokoknya naik. Otomatis mempengaruhi juga di pendapatan apotek ini kan, sangat mempengaruhi. Nah, menurut Kakak nih yang lebih berpengaruh tuh inflasi atau kondisi ekonomi masyarakat? Berpengaruh dalam hal ini ya pendapatan apotek ya. Kalau menurut saya itu saling terkait sih, saling di masyarakat kan. Tapi juga kalau hidup masyarakat, itu pasti mempengaruhi daya beli masyarakat juga kan, saling terkait sih. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya tanyakan, Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mungkin kurang lebihnya maafkan. ya. Oke, yang itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.